Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back at Kangkem English official channel with me, Mr. Ferry Akong Pribadi, and I'm with my two students. On this occasion, I would like to tell you about how to teach Beginner 6 Chapter 8, My English Journey. Jadi dalam video ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengajar buku My English Journey Beginner 6 Chapter 8. Metode yang kami gunakan dalam mengajar dengan menggunakan buku ini adalah yang pertama adalah drilling method dengan menggunakan konsep 3-3-2-1. Jadi siswa harus diajari kosakatanya dengan drilling, repetition and repetition. Mengulang, konsepnya 3-3-2-1. 3 yang pertama adalah guru mengucapkan kosakata yang ada di chapter 8 ini tentang we will go to the beach. Ini sebanyak 3 kali, siswa hanya mendengarkan saja. Tujuannya apa? Biar mereka lebih familiar dengan kosakata baru yang ada di chapter 8. Kemudian setelah mereka mendengarkan, nanti guru akan mengucapkan sekali, mereka baru mengulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian guru lagi mengucapkan sekali, siswa mengulangi 2 kali, mengucapkan lagi guru 1 kali, siswa mengulangi 1 kali, dan kemudian nanti bareng-bareng siswa saja tanpa dipandu oleh guru. Jadi konsep repetition ini yang kami gunakan agar siswa lebih familiar dan bisa mengucapkan kosakata baru di chapter 8 ini, baik yang itu anak fast learner atau murid yang slow learner. Diharapkan semuanya bisa satu kelas, minimal 80%. Catatannya adalah guru harus bisa mengkondisikan kelas dengan konsep tersebut. Oke, kelas, are you ready to start our lesson today? Siap ya? Oke. Listen to me carefully. Dengerin dulu. Saya akan membacakan 3 kali kosakata yang ada di chapter 8. We will go to the beach. 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 Museum. 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 Mountain. 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 Forest. 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 Nah, itu nanti guru harus mengucapkannya semua kosakata. Ini sebagai contoh saja ya, dibaca 3 kali. Oke. Kemudian the teacher has to read it once and the students have to read it after the teacher 3 times. Ulangi setelah saya 3 kali. Oke. Beach. Beach, beach, beach. Museum. Museum, museum, museum. Mountain. Mountain, mountain, mountain. Forest. Forest, forest, forest. Oke. Terus sampai kosakata yang terakhir, playground. Di sini sudah ada. Dan desain buku kami memang sangat berwarna agar memudahkan anak untuk belajar dan tidak mudah bosan. Now I would like to read it once. You have to repeat after me twice. Oke ya. Beach. Beach, beach. Museum. Museum, museum. Mountain. Mountain, mountain. Forest. Forest, forest. Okay. And then next, I will read once. You have to repeat after me also once. Beach. Beach, Museum. museum. Mountain. Mountain, Forest. forest. Okay. And then setelah siswa mengulangi 3 kali, 2 kali, 1 kali, sekarang siswa diajarkan untuk membaca bareng-bareng tanpa panduan dari guru. Oke, 1, 2, 3, go. Beach, museum, mountain, forest. Oke, stop. Lakukan sampai kosakata yang paling akhir, playground. Ya, sampai yang paling akhir. Seperti itu.
Konsepnya adalah repetitionnya drilling 3, 3, 2, 1. Metode ini sudah sangat terbukti ampuh untuk siswa baik yang slow learner atau fast learner karena ada repetition tadi. Ya, repetition make perfect gitu tadi ya, konsep kami seperti itu. Setelah melakukan repetition dengan kosakata yang ada di Beginner 6 chapter 8, sekarang kita akan menuju ke step berikutnya adalah target speaking. Siswa diajari speakingnya di Beginner 6 chapter 8 ini di speaking clue. Apa speaking clue? Speaking clue adalah pertanyaan dan jawaban dalam bahasa Inggris sebagai target yang harus dikuasai siswa. Ya, tidak banyak, hanya satu pertanyaan dan satu jawaban. Jadi nanti guru bertanya pada murid, murid gantian diajari bertanya pada guru. Terus nanti murid bersama dengan murid. Jadi nanti ada face-to-face learning methods, ada face-to-face, hadap-hadapan dengan guru dan dengan murid. Yang terpenting adalah murid juga diajari bagaimana cara bertanya, tidak hanya diajari cara menjawab, agar nanti terbiasa melakukan sebuah percakapan. Karena percakapan itu bisa terjadi jika ada pertanyaan dan ada jawaban. Jika diajari hanya menjawab, maka tidak akan berkembang percakapannya. Nanti murid harus diajari juga untuk bertanya. Speaking clue di chapter 8 ini adalah where will you go tomorrow? Where will you go tomorrow? Kemana kamu akan pergi besok? Oke, repeat after me. Where will you go tomorrow? Where will you go tomorrow? Oke, di sini sudah ada pertanyaannya di speaking clue. Where will you go tomorrow? Where will you go tomorrow? Jawabannya juga sudah ada. I will go to beach. I will go to beach. Oke, jadi siswa juga harus diajari bertanya. Sekarang once by once, setelah diajari pertanyaannya, siswa juga diajari jawabannya. Jawabannya bisa macam-macam nanti. Diganti I will go to museum juga nggak apa-apa. Tapi saran kami jangan terlalu banyak dulu kosakatanya. Biar semuanya bisa bertanya dulu dan menjawab dengan fasih dulu saja. Oke, Arsa. Where will you go tomorrow? I will go to the beach. Oke, ask me. Mister, where will you go tomorrow? I will go to beach. Arga, where will you go tomorrow? I will go to beach. Oke, murid ditanya, gantian sekarang murid bertanya pada guru. Where will you go tomorrow? I will go to beach. Kalau sudah murid dengan guru, murid juga bertanya kepada guru, sekarang murid dengan murid. Oke, make a short conversation dengan pertanyaan dan jawaban seperti yang sudah kita pelajari. Oke, 1, 2, 3, go. Arka, where will you go tomorrow? I will go to beach. Oke, gantian bertanya. Arsa, where will you go tomorrow? I will go to beach. Oke, seperti itu dan semua siswa harus merasakan praktek bertanya dan menjawab. Tidak hanya di satu sampel siswa yang paling pintar atau siswa yang fast learner saja, tapi semua siswa. Teknisnya bisa dibuat barisan atau disuruh maju satu persatu, kemudian nanti praktek semua siswa. Jadi ini membutuhkan waktu yang agak panjang memang. Tapi itu sangat berpengaruh besar untuk kemampuan dan peningkatan kepercayaan diri siswa dalam mengucapkan bahasa Inggris. Saran kami, jangan terlalu banyak dulu atau terlalu panjang percakapannya. Dalam chapter 8 ini fokus saja dulu. Where will you go tomorrow? Nah, nanti pasti yang fast learner, siswa yang pintar, pasti akan ditambahi I will go to temple, I will go to mall, I will go to the forest, and so on. Bagi yang slow learner, mungkin masih I will go to the beach. Tapi itu nggak apa-apa. Yang penting mereka sudah bisa bertanya. Where will you go tomorrow? Kemana kamu akan pergi besok? Nah, kalau satu pertemuan, insya Allah kalau kami tidak cukup satu pertemuan. Jadi satu chapter itu bisa 2-3 pertemuan. Praktek speakingnya saja nanti sudah lama banget. Dan itu akan seru. Siswa akan lebih senang. Kemudian
setelah speaking kiranya sudah 80% itu semua siswa bisa, berani dan terbiasa untuk mengucapkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan, juga bisa bertanya, bisa dilanjutkan dengan mengerjakan latihan-latihan soal yang sudah disiapkan di sini dengan berbagai macam variasinya. Itulah cara mengajarkan Beginner 6 Chapter 8. Yang pertama, drilling method 3321 wajib. FTF learning method, face-to-face learning method juga wajib. Sebagai mengerjakan soal, itu sambil istirahat santai-santai. Jadi bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah kosakata dan speaking. Ini sambil santai-santai atau dibuat PR dan sebagainya. Di kelas bersama guru adalah speaking activity dan drilling method. Itu insya Allah akan membuat mereka lebih menyukai bahasa Inggris dan terkesan bahasa Inggris itu tidak serem. Oke, thank you for your attention. See you on the next video. Goodbye.